Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menenangkan hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Marilah kita berdoa. Bersama-sama kami di sini, ya Tuhan, dalam kesadaran penuh menyangkut diri kami yang hendak Tuhan perkuat, Tuhan isi dengan firman yang menjadi dasar kehidupan dan iman kami. Biarlah itu kami peroleh, ya Tuhan, dengan curahan Roh Kudus-Mu di tempat ini, saat ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan kepada kita dari 1 Petrus, surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Kita bersama-sama mendengarkannya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus sebab Aku kudus. Bapak, Ibu, Perjanjian Lama itu dipenuhi dengan istilah kadosi Yahweh. Karena ada perbedaan yang sangat kontras dari proses-proses penyembahan pada masa itu. Teramat banyak kuasa-kuasa yang menyebar. Ilah A, ilah Babel, ilah Syria, ilah ini dan lain sebagainya. Dan apa pemaknaan dalam iman kepada Allah dalam Alkitab itu adalah kata kadosi. Kadosi ini seringkali diterjemahkan salah kaprah. Kadosi seringkali dikatakan suci, sacred, sakral. Nah itu. Kadosi Yahweh itu artinya Allah yang berbeda. Maka seringkali Israel membanggakan diri yang sedang perang sekarang ini terus menerus. Di dunia ini yang paling bikin jantung deg-degan sepanjang masa itu Israel. Sampai hari ini dan sampai nanti ke depan. Kita nggak tahu kapan. Sampai kiamat barangkali. Kalau udah bergerak dia seluruh dunia. Harga-harga naik. Nah, karena apa? Bangsa ini sempat terpilih. Pusat sentralisasinya di Yerusalem. Lalu kan kemudian berpindah ke Roma. Injil tiba di tanah Batak hingga sampai sekarang itu dari Eropa, bukan dari Yerusalem. Jadi banyak pemaknaan di situ. Tapi kemudian mereka katakan kadosi Yahweh, kadosi Israel. Karena Allahku kudus, maka kuduslah Israel, katanya. Nah, kita dulu mungkin kekudusannya luar biasa, tetapi kini nggak tahu saya kekudusannya. Baru minggu lalu ya, di tempat yang padat, daerah perdagangan, bombardir mati 200 orang lebih ya. Jadi ini, tapi itu bukan, itu hanya untuk stimulan kita aja, untuk tidak ngantuk di khotbah ini. Kata kadosi itu
itu kalau kita maknai dalam 1 Petrus ini adalah kesiapan diri untuk hidup dalam ketaatan yang total. Kadosi bahwa hidup kita selaku orang-orang yang terpanggil itu adalah kehidupan yang dipenuhi kesadaran iman bahwa kita hidup tidak sendiri. Bahwa kita hidup dipakai oleh Tuhan untuk orang lain. Bahwa kita hidup ada makna-makna, ada simbol-simbol, ada tanda-tanda yang Tuhan lekatkan kepada kita. Itu yang menandakan kata kudus. Kita berbeda. Kalau orang lain mau mengganggu ibadah orang lain, kita mau supaya ibadah orang lain bagus. Supaya tiap-tiap orang bisa melakukan satu bentuk-bentuk relasi dengan Tuhannya dengan indah. Itu membedakan dalam segala situasi. Baik karena mayoritas, baik karena minoritas, atau apa dan lain sebagainya. Itu makanya yang kadosi itu senantiasa berupaya untuk tidak menjahati, untuk tidak merugikan, untuk tidak membuat orang lain menderita, untuk tidak membuat orang lain kehilangan hak asasinya, hak hidupnya, hak yang Tuhan berikan kepadanya, kepada sesama kita, kepada siapapun, tidak boleh kita kurangi secuil pun. Itu pemaknaan kadosi. Lalu muncul puluhan ribuan tahun sebelum Alkitab datang, sudah ada penataan kehidupan. Itu ada raja bernama Hammurabi. Lalu dia kemudian terkenal para ahli hukum. Puluhan ribu tahun sebelum Alkitab muncul. Muncul namanya Kodeks Hammurabi. Dalam Kodeks Hammurabi itu ada yang namanya hukum Lex Talionis. Ini ada ahli hukum di sini, itu pengacara. Pasti menyadari itu. Memang sibarannya ada di sini. Lex Talionis itu apa? Penataan hidup, hukum yang setimpal. Itu kemudian diadopsi dalam perjanjian baru. Lex Talionis itu. Gigi ganti gigi, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Di mana kudusnya? Gak ada. Kekudusan justru ditampakkan ketika Yesus oleh ketaatannya kepada Tuhan rela mati. Bukan karena dia berdosa, bukan karena dia bersalah, bukan karena dia berhutang. Atau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan orang lain. Lalu dia lahirkan hukum baru, itu yang sebenarnya kekudusan yang tidak ada imbangannya, yang tidak ada kesetaranya di bumi ini. Kalau Lex Talionis, Anda tampar, gua tampar. Anda senyum, gua peluk. Anda marah, saya ngamuk. Itu Lex Talionis. Lalu Yesus menebus. Dia menebus. Yang tadinya hukum pembalasan berubah, transformasi menjadi hukum pemberkatan. Anda marah, saya senyum. Anda ngamuk, saya peluk. Anda merugikan saya akan senantiasa menopang Anda. Dari hukum pembalasan menjadi hukum pemberkatan. Itu yang namanya kudus. Itu yang namanya kadosi Yahweh. Kadosi jemaat reformanda.
Gak boleh lagi ada pembalasan dalam segala bentuk jenisnya. Dalam skala kecil, sekecil-kecilnya pun. Bahkan dikatakan dari di dalam hati dan pikiranmu. Gak boleh. Itu tandanya pikiranmu kudus, hatimu kudus, perilakumu kudus, ucapanmu kudus, cara melihat sesamamu kudus. Nah, kan banyak juga kan, gak marah, gak apa-apa, diam ketemu orang, mata saling memandang, tetapi sinar yang muncul dari mata kita kan sinar pembunuhan kan? Ya banyak kali itu. Di gereja termasuk, bukan? Itu bukan kudus. Jadi kalau kudus yang dimaksud adalah di situ. Ada ungkapan-ungkapan yang ditekankan semacam substansi atau isi. Mulu dibahas ipolani nebedia hado. Isi konten dari kadosi itu. Prinsip dasarnya, hukumnya adalah hukum yang memberkati. Tidak ada di luar itu. Dan kalau hukum yang memberkati, kita memberkati orang melalui tindakan-tindakan yang konkret itu, percaya. Tuhan akan mengisi kita sepenuh-penuhnya dengan anugerahnya. Itu di teks ini. Tuhan akan mengisi kita dengan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan objektif kita. Kita dimampukan untuk meraih itu. Kita disanggupkan untuk mencari jalan-jalan pencapaian itu. Itu prinsip dasar dari kadosi. Hiduplah dalam kekudusan. Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Aku memberkati. Aku menebus. Aku tidak pernah memusuhi siapapun. Yesus kan tidak pernah memusuhi. Bahwa ia dimusuhi, iya. Dia hanya pernah sekali marah. Ketika orang memperdagangkan keimamannya. Menjadikan gereja jadi ajang bisnis, bait Allah, menjual seberapa besar dosamu, maka segini besarlah domba atau kambing persembahanmu. Segini sakitmu kecil, maka seginilah persembahanmu. Terjadi transaksi iman. Di luar itu Yesus marah pada setan, pada iblis. Tidak, dia menyembuhkan orang, menarik orang dan lain sebagainya. Jadi prinsip isi dari kekudusan itu adalah jangan memusuhi siapapun, jangan membenci siapapun. Kita cobalah. Saya melihat Reformanda sudah sangat sanggup untuk itu. Anda marah boleh. Marah boleh. Tapi jangan akibat dari kemarahan itu ada kerugian pada teman kita. Ada kerugian pada orang yang kita benci. Marah boleh. Malah marah itu kalau kita berangkat dari kesadaran untuk memperbaiki. Tidak apa-apa. Tapi janganlah dendam kesumat ingin meremukkan orang lain. Kemarahan kita biarlah menjadi justru satu fondasi yang menguatkan sesama kita. Bisa Reformanda? Reformanda. Marsi haholongan. Molo padita Agus ay songon nagali inna. Reformanda. Marsi haulongan. Itu makna kadosi.
diapain pun, marsihaulongan itu adalah bentuk berkat yang kita terima. Lalu dikatakan juga di sini menyangkut kata waspada. Waspada ini dalam teks ini itu ada pemahaman-pemahaman yang dalam bahasa aslinya itu Gregorio. Keren ya. Kayaknya nama yang beken ya. Gregorio itu artinya waspada. Waspada yang real. Waspada yang tidak tidur. Dia berjaga-jaga terus. Ini kayaknya kayak urusan perawat, kayak urusan dokter ya. Kalau orang sakit, berjaga-jaga terus. Atau seorang penjaga, ya, tentara, penjaga pos, penjaga intel dan lain sebagainya. Ia terus menerus. Itu arti waspada yang dimaksudkan di sini. Tetapi juga disering juga dimaknai ya sebagai proseko. Proseko itu artinya waspada, kita memberi perhatian yang khusus pada sesuatu. Kalau saya memperhatikan sesuatu secara khusus, saya tentu akan mengerahkan konsentrasi saya, energi saya. Itu juga namanya waspada. Jadi yang dimintakan di sini, ya kita harus konsentrasi. Konsentrasi pada keluarga, konsentrasi pada gereja. Tadi dihimbau oleh si Tuan Natal untuk kebersihan ini diserahkan kepada WEK maupun juga kategorial. Untuk kategorial nanti remaja ya, beserta para pendukungnya. Tapi kita tidak apa-apa, tidak karena WEK, tidak karena kategorial, kita datang ke sini kenapa? Ayo. Yang penting hanya kita melihat teman kita di sini bersemangat-semangat dia membersihkan ini. Wah, luar biasa. Saya dulu usia 16 tahun. Kelas 2 SMA. Remaja. Tahun 79. Kami yang pertama membentuk remaja di seluruh HKBP. HKBP Lungsir Tanjung Karang. Setiap hari Sabtu, semua mesti basah. Kami remaja di sana basah. Pulang sekolah, kami udah pakai seragam ke gereja, lalu mengepel. Ini enggak boleh ada debu, sedikit pun semua. Ketika saya remaja. Dan apa? Kami itu yang laki-laki 8 orang. Kemana mereka semua? Belum rekord pecahnya dari sini. Teman sekelas saya dulu itu dari ITB. Ya, dari tingkat 1 sampai tingkat terakhir IP-nya 4. Ada yang di Unsri, ada yang dokter, ada yang jadi pengusaha. Tiap Sabtu. Jadi saya mengingat peristiwa itu karena saya paling jahil. Di konsistori nanti ditaruh itu pakaian kami semua. Kan? Lalu nanti saya paling jahil menyembunyikannya. Lalu dicari-cari lah. Yang namanya baru anak SMA kan berteriak-teriak. Akhirnya ketahuan. Saut. Tapi enjoy. Gembira. Lalu kami muncul pemahaman dalam diri. Tangan ni sepenadais tu bagas joro ni debata lauma bain haulion. Tuhan tidak akan berdiam diri. Jadi waspada itu juga bersih-bersih diri. Bersih-bersih gereja kita. Dan lain sebagainya. Itu yang pseko tadi. Ada lagi selain Gregorio dan pseko tadi. Ada juga namanya yang disebut blepo. Nah ini menarik ini istilah blepo. Ini melihat secara khusus, mengamati dengan seksama keadaan sekitar. Jadi dia kayak punya antena untuk menangkap signal-signal yang terjadi di sekitarnya. Dulu ketika kita diberikan tanah ini, signal-signal mengamati keadaan kita adalah apa? Tanpa diperintah, tanpa diberitahu, tapi muncul spontanitas kesadaran sendiri. Tuhan,
tolong jangan ada yang mengganggu. Kami doakan Pak RT, kami doakan Pak RW, kami doakan orang-orang yang berniat untuk membatalkan pembangunan di sini supaya berbalik kesadaran terhadap sekitar. Pernahkah kita sekarang mendoakan itu? Adakah blepo, BLEPO? Itu bentuk kewaspadaan yang diterakan di dalam 1 Petrus ini sebagai satu bentuk dari kadosi itu. Sehingga kita enggak diganggu. Kadang-kadang saya berpikir muncul di sana, oh ibadahnya dibubarkan, oh ini, oh jangan-jangan bleponya kurang. Jadi kita kasih aja anak kita nanti namanya yang masih mau menikah, blepo. Manggilnya Epo. Ada kesadaran sendiri. Jadi tidak hanya mendoakan. Memang ada juga selain blepo itu ada pulaso. Itu mengawasi diri sendiri ya. Artinya itu seringkali berkaitan dengan etika. Ya, mengawasi diri sendiri supaya kita tidak tercela. Supaya kita bisa justru menjadi tiruan, menjadi teladan. Itu pulaso. Ya, dari kata waspada itu. Termasuk apapun. Ya, tapi jangan juga kita mengenakan ukuran-ukuran kita kepada orang lain. Ya. Saya paling stres dulu kalau istri saya pakai kebaya ke gereja. Kenapa? Karena memang saya enggak lihat dia cantik pakai itu. Kalau dia pakaian biasa, oh cantik. Jadi saya stres malah. Lama dia bergumul. Bagaimana nanti kalau orang lain ngomelin saya? Waduh istri pandita. Kenapa? Yang penting kamu tidak menjahati, tidak ini, tidak itu. Cantiknya kau. Kalau tanpa pakai apa itu? Ya itulah yang cos membuat emisi karbon itu kan. Cos kan gitu. Sat katanya. Nitio patok kan. Bolo bahasa Batak. Songor rajo. Kan gitu. Itu. Jadi pulaso. Jadilah blepo kita ya, sehingga sungguh-sungguh kita memiliki signal-signal antena yang bisa menarik signal-signal itu. Itulah kadosi yang teramat penting yang dikatakan oleh si Petrus ini. Si Petrus yang kepala batu stakborn ini kan, tapi yang juga gampang kali impulsif. Cepat marah tapi juga cepat beralih dia kan. Sebelum ayam berkokok 3 kali katanya. Tapi dia luar biasa sekali. Ya, mengurai istilah waspada ini memberi isi kepada kita. Dan karena itu saatnya kita bersama-sama ya, untuk melakukan bentuk kewaspadaan mulai dari berjaga-jaga ya. Dan terutama yang terakhir di dalam apa yang disebut dengan nepo itu sebetulnya adalah hati-hati dalam konteks Petrus ini. Ya, setelah Yesus mati dan bangkit. Ya, kita udah ratusan tahun kalau HKBP, tapi pada masa itu masih teramat muda jemaat itu di Asia kecil. Jadi nepo itu juga adalah kesadaran untuk berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang lain. Ajaran-ajaran yang berbeda. Yang seringkali justru menjadi pengganti dasar-dasar utama iman kita. Saatnya kita kembali pada kekudusan itu. Jadilah orang-orang yang menjadi berkat. Jangan sempat terjadi dalam segala situasi kita
menjadi orang yang membalas segala sesuatunya. Tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi keburukan. Yang ada adalah bagaimana diriku menjadi secuil berkat bagi sesama siapapun dia. Seluruh ciptaan Tuhan. Kadosi, marilah kita kudus. Reformanda yang kudus tidak memiliki musuh, tetapi akan senantiasa dari waktu ke waktu memberkati. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang datang dalam keutuhan manusia, dalam kesadaran yang taat, memberi hukum baru, hukum kekudusan, hukum yang memberkati, yang meniadakan pembalasan. Terberkatilah jemaatmu, tambahkan yang terbaik, pencapaian-pencapaian baik dalam usaha, baik di dalam kesehatan dan kehidupan. Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa dalam kedukaan yang mendalam. Hamba-Mu yang memberikan roh pikiran dan kekuatannya untuk mengajari anak-anak sekolah minggu. Natal Pangaribuan. Tuhan, kami sadar bahwa kematian adalah kedaulatan-Mu yang absolut. Tidak ada yang bisa menghalangi itu. Pengobatan atau penyakit bukanlah jalan kematian. Di dalam kuasa iman kami hanya Engkau yang mengambil nyawa, menghentikan napas setiap orang. Dan karena itu dalam kesadaran itu juga kami mendoakan agar seluruh keluarga, teramat khusus Inang, Situa Pangaribuan Boru Arwan, ibu dari Natalia Pangaribuan, serta seluruh keluarga dan juga kami semua. Kami berdoa untuk segala proses yang boleh berjalan menjadi manfaat yang membawa makna kekuatan bagi kami dan seluruh keluarga. Dalam kuasa kasih-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.